Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ketemu lagi dengan saya ya, di mata pelajaran matematika. Aduh, ya udah ada ngeluh tuh. Matematika lagi. Enggak kok, di sini gampang kok matematikanya. Gimana keadaannya? Baik. Oke, kita berjumpa lagi di matematika hari Kamis ini. Setelah satu minggu ya kita nggak jumpa. Oh ya, hari ini hari Kamis ya. Sesuai dengan kesepakatan kita minggu kemarin, kita mengubah mata pelajaran matematika jadi hari Kamis ya. Sebelumnya kan hari Jumat, karena hari Jumat mepet, jadi kita ubah di hari Kamis. Oke, sebelum kita buka buku paket atau kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, biar ilmunya masuk dan segala macam lah. Oke, tanpa menunggu lama, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena hari ini waktunya singkat ya, nggak panjang sama kayak minggu-minggu lalu kan. Minggu lalu bisa 1 jam, 1,5 jam. Untuk hari ini kita hanya kita hanya belajar 30 menit ya, karena saya udah menghubungi ketua kelas. Jadi ketua kelas bilang oke, ya udah kita lanjut. Kemarin kita udah sampai materi mana ya? Peluang. Oh iya, peluang kita udah selesai kan ya minggu lalu ya. Oke, kita lanjut setelah materi peluang. Materi apa ya? Dakdikdukser. Yang ada sih. Tapi materi peluang ini udah pada bisa belum nih? Oke, bisa. Iya deh, percaya deh saya. Tapi untuk materi peluang ada yang mau ditanyakan ya? Ada yang mau ditanyakan gak ya sebelum kita masuk ke materi berikutnya nih? Oke, aman. Kalau tidak, siap. Kita masuk materi baru, yaitu materi pangkat dan akar. Sebelumnya ada yang tahu gak sih pangkat dan akar itu apa? Oh iya, orang nggak tahu ya kan, saya belum jelasin. Oke, lanjut. Langsung saja ke yang A. Pengertian perpangkatan. Apa itu pengertian perpangkatan? Nah, di sini perpangkatan itu sebenarnya kalau udah kita belajar pangkat itu sebenarnya kita bisa mudah sih kalau udah ngerti di awal-awal. Tapi biasanya kalau matematika ini kalau ditanya pengertian atau kesimpulan atau apa itu, ini akan jadi lebih sulit, karena kan matematika itu kita belajar hitung, bukan belajar teori membaca atau apa ya. Langsung ke pengertian perpangkatan. Nah, apa sih itu pengertian perpangkatan? Nah, seperti yang ada di buku paket kita ini, pengertian perpangkatan itu merupakan ide dasar. Perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan perkalian berulang itu mudah kok. Itu sama aja kayak perkalian kayak biasa kok itu. Jadi kayak misalnya 2 dikali 2, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau 3 dikali 3 dikali 3 segala macam lah. Lanjut.
Di situ ada penulisan angka 3 dengan angka 2 kecil di atas kanan. Angka 3 dengan angka 2 penulisan kecil di atas kanan. Nah, angka 3-nya itu kita udah tahu ya. Nah, angka 2 kecil kanannya itu, angka 2 kecil kanan itu apa ya? Nah, kalau ada yang bertanya demikian, angka 2 kecil di kanan itulah yang merupakan pangkat. Singkatnya sih gitu ya. Jadi 3 dengan angka kecil 2 di atas kanan itu dibacanya 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini seperti yang ada di pengertian ide dasar perpangkatan adalah perkalian berulang. Nah, jadi 3 pangkat 2 ini adalah 3 dikali 3. Nah, lanjut di bawahnya ada 3 pangkat 3 sama artinya dengan 3 pangkat 3. Nah, jadi udah tahu ya. Mungkin dari belajar matematika gini, ini kita mulai dari awal sama sekali ya. Kita mulai dari awal sekali ya, agar kesananya bisa lebih mudah untuk mengerti. Oke, lanjut yang B. Setelah pengertian yang B ada pangkat bilangan bulat positif. Pangkat bilangan bulat positif itu ada sebuah contoh. Misalkan suatu bakteri jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Ingat ya, 2 kali lipat dari jumlah pada hari sebelumnya. Jika sekarang populasi bakteri tersebut sama dengan 1 juta, maka bakteri tersebut pada yang pertama yang ditanyakan itu 1 hari berikutnya. Nah, kalau 1 hari berikutnya itu apa namanya? Penulisannya itu gimana sih, Pak? Gampang kok. Kalau 1 hari berikutnya itu kita tinggal tulis 2 dikali 1 juta. Nah, kalau ada yang nanya angka 2 itu dari mana sih, Pak? Nah, angka 2-nya itu dari keterangan yang di atasnya itu kan keterangannya setiap hari jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Nah, jadi untuk 1 hari berikutnya itu 2 dikali 1 juta. Nah, 2-nya itu ada 1 karena 2-nya itu ada 1 karena ini keterangannya 1 hari berikutnya. Jadi 2-nya ada 1, kita tulis 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 1 juta itu sama aja bisa kita tulis 2 pangkat 1 dikali 1 juta. Next, kita bawahnya itu kalau 2 hari berikutnya itu bagaimana ya? Gampang kok, seperti yang seperti yang keterangan 1 hari berikutnya. 2 hari berikutnya itu bisa kita tulis 2 dikali 2 dikali 1 juta. Nah, angka 2-nya itu karena 2 kali lipat tersebut yang di atasnya itu. Nah, angka 2-nya ada 2 ini karena 2 hari berikutnya. Jadi 2 kali 2 dikali 1 juta ini bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 1 juta. Oke, mungkin untuk 3 hari berikutnya atau 4 hari berikutnya dan seterusnya bisa kita tulis sendiri ya, karena di contoh 1 hari dan 2 hari berikutnya itu udah jelas sekali. Ya kalau 3 hari berikutnya ya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1 juta. Jadi penulisannya 2 pangkat 2 dikali 1 juta dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke yang berikutnya. Nah, berikutnya ada contoh nih. Kalau untuk contoh 1 mungkin udah pada tahu ya. Untuk contoh 1 kita bahas sedikit deh. Kalau yang kita lihat di buku paket itu
di contoh 1 ada min 2 pangkat 3. Nah, min 2 pangkat 3. Nah, ini berbeda nih karena bilangannya itu ini min. Jadi min 2 pangkat 3 sama dengan ini mah sama aja sih dengan perkalian sebelumnya. Jadi min 2 pangkat 3 itu sama dengan penulisannya min 2 dikali min 2 dikali min 2 sama dengan min 8. Nah, untuk yang bawahnya itu min 6 pangkat 4 itu sama aja penulisannya dengan di atas ya, sama dengan penulisan min 2 pangkat min 3. Jadi kalau min 6 dipangkatkan dengan 4, itu penulisannya min 6 dikali min 6 dikali min 6 dikali min 6 sama dengan hasilnya 1296. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tuliskan bilangan-bilangan di bawah ini dalam bentuk bilangan bulat berpangkat bulat positif. Nah, di situ ada keterangan A 256, B 243, C min 16.807, dan yang D 32.768. Nah, untuk contoh kita 2 ini, kita ambil contoh yang A, yaitu 256. Nah, untuk penulisan bilangan bulat berpangkat positif dari 256 itu, penulisannya gimana sih Pak? Gampang kok. Untuk menjawab soal ini, kita akan lakukan pembagian terus-menerus sampai ke ujung dari angka tersebut. Nah, ujung dari angka tersebut itu maksudnya gimana ya Pak? Nah, itu kan angkanya itu kan 256. Nah, jadi bagaimana caranya angka itu bisa sampai ke ujung atau ke angka 1 dari 256 tersebut. Nah, caranya itu mudah kok. Dari 256 itu kan kalau menggunakan bilangan pangkatnya itu kan dia ada banyak ya, tidak cuma ada satu doang. Nah, seperti keterangan di atas tuh, angka 256 itu bisa jadi 2 pangkat 8, bisa 4 pangkat 4, bisa 16 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kita lanjut. Kita ambil yang 256 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, untuk untuk mencapai angka 1 atau mencapai ujung, kita menggunakan susunan. Nah, susunannya itu gimana ya? Susunannya itu dia itu 256 itu dia sesuai dengan perpangkatannya. Nah, karena kita ambil contoh yang pertama ya. Karena 256 ini perpangkatannya 2 pangkat 8, jadi kita menggunakan 8 susunan dengan pembagian 2 saja. Nah, jadi udah ketahuan nih, 256 kita bagi 2 sama dengan 128. Nah, pembagian 2-nya ini 1 ya. Kita ingetin karena kan di sini 2 pangkat 8, apakah bisa gak sih 256 ini bisa mencapai 8 susunan? Kita buktikan. 256 di pangkat 2 itu sama dengan 128. 128 ini kita bagi 2 sama dengan 64. 64 kita bagi 2 ini 32. 32 ini kita bagi 2 jadi 16. 16 dibagi 2 jadi 8. 8 dibagi 2 jadi 4. 4 dibagi 2 jadi 2. Dan 2 dibagi 2 menjadi 1. Jadi terbukti ya, angka 256 ini
bisa kita bagi dengan angka 2 menggunakan 8 susunan sampai mentok ke ujung dari 256 tersebut, atau 256 tersebut bisa sampai ke angka 1 dengan menggunakan 8 susunan dan pembagian angka 2. Oke, setelah contoh 2 kita lanjut ke mana ya? Maunya kemana? Kita lanjut ke C, pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Oh, enggak deh. Kita sedikit bahas ke contoh 3. Seperti yang ada di buku paket. Sebenarnya ini mudah sih, cuma tinggal menghasilkan atau hitung-hitungan dengan menggunakan pangkat. Nah, ya seperti itu. Ini sama aja sih dengan dengan penjumlahan atau hitung-hitungan biasa, pengurangan seperti biasa gitu. Jadi kalau di sini ada contoh, hitunglah A 2 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 3, B 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, C 3 pangkat 4 min dikurang 2 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 3 dikurang 7 pangkat 2 dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, kita ambil contoh yang A saja nggak apa-apa ya. Karena kan mudah-mudahan kalau kita mengambil satu contoh saja itu bisa bisa terurai, jadi kita bisa mengerjakan yang B dan C yang D-nya itu. Langsung saja kita ke yang A. Yang A 2 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 3. Sebenarnya gampang sih. Pangkatan dari 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 32. Benar ya? Ya, 32. Dan perpangkatan 3 pangkat 3 itu sama dengan hasilnya 27. Situ kan soalnya 2 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 3. Nah, jadi 32. Aduh, agak grogi ya saya. 3 jadi 32. Jadi 32 dikurang 27 sama dengan hasilnya 5. Nah, itu saja sih. Kita lanjut ke yang C ya. Pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Oke. Kita langsung ke ini ya. Oh, ini dulu nih. Nah, karena biasanya kita menggunakan pangkat dengan pangkat positif atau bilangan dan pangkatnya positif, semuanya itu positif. Nah, jadi di sini agak berbeda nih, karena di sini pangkatnya itu minus atau min. Nah, gimana sih itu caranya? Oke, kita langsung saja. Di situ ada keterangan 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu penulisannya gimana ya, Pak? Oke, kita lihat di buku paket kita ini. Bukan karena 3 pangkat min 2 ini bukan karena bukan karena 3 pangkat min 2 terus 3 pangkat min 2 ya, itu salah. Nah, yang benar itu 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/3 dikali 1/3. Ini perkaliannya tetap ya, seperti yang saya bilang dari awal, kalau untuk perpangkatan itu dia hanya berlaku untuk perkalian, bukan pengurangan atau pertambahan. Oke, 3 pangkat min 2 sama dengan 1/3 dikali 1/3. Kenapa kok bisa jadi perperan, Pak? Karena kan ini bilangan pangkat. Nah, dia menghasilkan perperan karena, perlu kamu catat ya, karena pangkatnya itu minus.
Kalau pangkatnya positif nggak jadi masalah. Ini karena pangkatnya minus. Nah, karena 3 pangkat min 2 jadi 3/3 dikali 1/3. Sorry. 3 pangkat min 2 sama dengan 1/3 dikali 1/3. Ini karena ini 1/3-nya ada 2 karena pangkatnya minus 2 ya. Jadi sama dengan hasilnya 1/9. Oke, lanjut. Di bawahnya 3 pangkat min 3. Sama seperti yang di atas ya. 3 pangkat min 3 itu jadi 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Nah, jadi hasilnya tinggal kita kali-kalikan. Oh ya, ini karena apa namanya? Perperannya itu apa namanya? Di perperannya itu dikali perperannya itu, jadi dia hasilnya bakal perperan. Karena bilangan di atas dan bilangan penyebut itu dikalikan semua, jadi ke kanan. Oke. Jadi hasilnya 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 itu sama dengan hasilnya 1/27. Nah, 27 itu karena 3 dikali 3 dikali 3. Oke. Untuk 3 pangkat min 4 mungkin kalian udah paham ya. Oke, baik. Kita lanjut ke mana ya? Oke, kita lanjut ke yang ini nih. Yang ini deh. Kita lanjut ke yang D. Langsung saja ya. Bilangan yang D itu bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat itu bagaimana sih Pak maksudnya? Nah, bilangan berpangkat bulat seperti berikut ini. Di situ ada keterangan 3/4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di sini perlu kalian ingat ya. Semua bilangan atau angka yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Kenapa hasilnya 1? Nah, karena itu kan dia pangkat 0, otomatis dia nggak bakal nggak kali-kalikan dengan angka apa saja. Jadi ya menurut ilmuwan dulu itu ya udah hasilnya 1. Itu yang pernah saya baca ya. Mungkin kalau untuk sejarah karena kan kalau saya itu minim dengan pelajaran sejarah ya. Jadi yang saya bisa jelasin ke kalian itu cuman yang sederhana saja. Oke, 3/4 itu pangkat 0 sama dengan 1. Lanjut ke yang bawahnya. 2/3 pangkat 3. Nah, 2/3 pangkat 3 itu penulisannya gimana sih, Pak? Sama saja kok. 2/3 itu penulisannya karena pangkatnya ada 3, jadi 2/3 dikalikannya ada 3. Nah, jadi 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 itu sama dengan hasilnya 2/3/3/3. Kenapa sih Pak kok bisa 2/3/3/3? Karena dengan jelas di situ kan tulisannya 2 dikali 2 dikali 2, otomatis itu 2-nya ada 3, jadi 2/3. Nah, penyebutnya dengan yang angka 3 itu sama ya, jadi 2/3/3/3 itu sama dengan hasilnya 8/27. Selanjutnya, nah yang bawah ini agak berbeda nih. Dia itu 2/3 pangkat min 3. Nah, ini bilangannya perperan, tapi pangkatnya minus. Nah, ini agak berbeda nih. Tapi nggak apa-apa kok, sama saja dengan yang lain-lainnya. Cuman ya agak berbeda dikit aja. Asalkan kita bisa bisa mengetahui. Dengan kita melihat soal, kita bakal bisa menjawab. Nah, tapi kalau kita mengerjakan matematika itu dengan ceroboh, wah ini soalnya begini nih, pasti jawabannya gini nih, terus kita langsung nulis. Nah, itu salah. Kalau kita belajar matematika itu kita harus teliti melihat soal.
Oke. Barangkali ini kan tulisannya 2/3 pangkat min 3 nih. Nah, ini mungkin pangkat min 3-nya itu nggak kelihatan bilangan minusnya. Nah, terus dia jawab, oh ini pasti 2/3 pangkat min 3 nih, pangkat 3 nih. Jadi 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Nah, itu dia hasilnya bakal salah. Karena kan ini berbeda. Ini kan dia ada minnya. Jadi harus hati-hati ya. Oke, lanjut. 2/3 dipangkat min 3 sama dengan hasilnya 3/2 dikali 3/2 dikali 3/2. Nah, pasti bingung nih. Itu kenapa sih, Pak? Kok angkanya dibalik? Sebenarnya kan 2-nya di atas, 3-nya di bawah. Kok jadi 3-nya di atas, 2-nya di bawah? Nah, ini yang menjadi perbedaan. Kalau perperan pangkatnya minus itu dia hasilnya bakal terbalik. Nah, jadi seperti ini contohnya. Mungkin kalau pangkat 3-nya nggak minus, dia nggak bakal dibalik-balik seperti contoh di atas itu, dia bakal normal terus. Nah, karena dia pangkatnya min 3, jadi dia terbalik-balik. Jadi 2/3 pangkat min 3 itu hasilnya 3/2 dikali 3/2 dikali per 2 sama dengan hasilnya 3/3 per 2/3. Itu hasilnya 27/8. Sama aja ya hasilnya, tinggal dibalik-baliknya sama yang di atas. Cuman bedanya ya di positif dan minus aja sih. Terus lanjut di bawahnya 4/3 pangkat 3 dan 4/3 pangkat min 3. Mungkin udah saya jelaskan, mungkin udah bisa ya sedikit. Oke. Lanjut kita kemana ya? Maunya kemana nih? Kita lanjut ke ini, kita bahas ya. Bahas aja deh. Mungkin karena waktunya dikit lagi ya. Oh ya. Mungkin kita bahas deh sedikit aja. Kita lanjut ke yang E. Bilangan bulat berpangkat pecahan. Nah, bilangan bulat berpangkat pecahan itu sama aja dengan disebut akar. Seperti materi kita hari ini, pangkat dan akar. Nah, pangkat pecahan sering dilambangkan dengan tanda akar, yaitu penulisannya ya seperti di buku paket ini. Mungkin Bapak nggak bisa nulis ya, karena ya minusnya saya ngajar nggak ada papan tulis. Mungkin minggu depan ya bisa kali ya pakai papan tulis. Karena kan kemarin kita biasanya pakai papan tulis. Mungkin hari ini ya nggak pakai papan tulis dulu deh. Ya karena bukan karena kita belajar nggak pakai papan tulis itu bukan berarti kita patah semangat ya buat belajar. Jadi kalian harus berpikir, wah ini hari ini belajarnya nggak pakai papan tulis nih. Oh udahlah, sama aja lah. Yang penting belajar bisa meresap ilmu. Nah gitu. Itu menurut kalian ya. Nggak tahu menurut saya. Oke, itu jadi bercanda. Kita lanjut. Pangkat pecahan sering dilambangkan dengan tanda akar, yaitu akar yaitu dengan set. Seperti yang ada di buku paket. Misalnya itu ada angka 2 pangkat 1/2. Nah, seperti yang saya bilang ya, pangkat ini dia berbagai macam bentuk. Ada yang positif, ada yang minus, ada yang dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita ambil sebentar saja. Di sini kita tulis 2 pangkat setengah atau 1/2 itu sama dengan 2 akar 2. Nah, sama dengan itu jadi akar 2 saja. Nah, jadi karena pangkatnya setengah, jadi kita tulis akar 2 saja. Oke, baik.
karena waktunya sudah menunjukkan sudah habis ya. Iya betul. Kita akhiri ya. Untuk sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau dipertanyakan? Oke, nggak ada. Nggak ada. Untuk sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya mau minta maaf ya untuk barangkali saya ada ada kata-kata yang tidak mengenakan atau kesalahan kata yang baik, yang sengaja maupun tidak disengaja. Bapak mohon maaf, dan Bapak mohon maaf juga karena hari ini tidak menggunakan papan tulis ya. Ketawa-ketawa aja tuh si Samsul tuh. Ya udah. Oke, sebelum kita mengakhiri dan kita keluar kelas untuk pulang ke rumah kita masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Memberi salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.